Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i mursalin. Habibina syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa melanjutkan kuliah ulumul Quran. Pada sampai pertemuan ini, kita pertemuan ke-7, kritik orientalisme. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, mohon bisa disimak dengan baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar YouTube maupun WA di grup kelas Ulumul Quran atau japri ke nomor Abi langsung, silahkan. Kita mulai ya, kritik orientalisme. Kritik orientalisme dalam hal ini sebagai sampel saja kita akan mengkritik teori Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya. Al-Quran muntajus saqafi. Al-Quran sebagai produk budaya. Al-Quran diproduk oleh budaya. Ingat pada awal-awal pembahasan dulu ketika kita membahas metode iman terhadap Al-Quran, ada perdebatan bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, ya kan? Yang pasti Al-Quran itu berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Arab, gitu. Makanya kemudian karena Al-Quran itu berbahasa Arab, berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Arab, maka Al-Quran itu tumbuh seiring dengan pertumbuhan budaya Arab, gitu. Makanya kemudian sama Nasir Hamid Abu Zaid disebut produk budaya. Tapi kita lihat dulu secara pelan-pelan ya, bagaimana teori Nasir Hamid Abu Zaid ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4 hal. Pertama, latar belakang. Kemudian nanti kita akan bahas pendapat Nasir Hamid Abu Zaid, biografinya, biografi Nasir Hamid Abu Zaid, serta kritik pendapat Nasir Hamid Abu Zaid. Ya. Diskursus ini atau diskusi ini atau dialog ini sangat kental di fakultas filsafat ya, terutama prodi Al-Quran Hadis ya. Di rata-rata ramai ini teman-teman UIN biasanya atau IAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam. Diskusi tentang ini sangat hidup sekali. Mesti kemudian kita sebagai Sekolah Tinggi Ekonomi Islam harus tetap memiliki prinsip ya, keimanan yang kokoh, gitu ya. Keimanan yang kokoh itu ketika menghadapi diskusi yang ramai itu tetap kita bisa mana yang kemudian kita bisa ambil untuk menambah kekuatan iman kita dan mana keimanan kita yang kemudian bisa menghantam mereka bahwa ini nggak logis, ini nggak bisa diterima oleh rasionalitas kita. Apalagi ini terkait dengan keimanan terhadap Al-Quran.
Baik, ya kita lanjutkan. Yang pertama, latar belakang. Jadi musuh-musuh Islam tidak akan berhenti mencari celah untuk menuduh dan mencela Al-Quran. Sebab mereka tahu bahwa Al-Quran adalah landasan Islam dan sumber kebenaran. Ini sejak dulu kan, bahkan sejak awal Al-Quran turun kan sudah ada gitu loh pertentangan antara al-haq dengan al-batil. Bahwa ada kebenaran berhadapan dengan kebatilan itu. Terus akan terus bertemu, akan terus berhadapan-hadapan. Ya. Bahkan usaha mereka diarahkan untuk melemahkan Islam dan memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran. Menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Jadi ada dua strateginya. Menjauhkan Islam dari umat dengan merusak ajaran-ajaran Islam. Di antaranya dengan tuduhan Al-Quran, teori Al-Quran produk budaya ini misalnya, termasuk ajaran-ajaran jihad dianggap terorisme, ajaran-ajaran yang lain yang diserang Islam, agar Islam menjadi menakutkan di hadapan umatnya. Kemudian strategi kedua, arahnya kepada kaum muslimin. Bagaimana agar kaum muslimin jauh dari Islam, mereka disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ajaran mereka. Tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan Al-Hadis, termasuk tidak ada hubungannya dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Misal disibukkan dengan sepak bola, disibukkan dengan game, disibukkan dengan TV, internet, dan lain-lain yang kalau umat Islam tidak segera sadar, maka ini akan merusak umat Islam. Bahkan dalam konteks melemahkan Islam tadi, mereka menggunakan kedok studi ketimuran. Atau bahasa yang lain adalah orientalisme. Atau studi Islam untuk mengelabui umat. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Snock Horgon. Jadi seorang orientalis yang dia masuk Islam hanya pura-pura untuk kemudian bisa masuk ke Aceh. Ya, kemudian Snock Horgon ini berganti nama kan setelah masuk Islam. Abdul Ghafar, ya, kalau nggak salah namanya Abdul Ghafar itu. Kemudian orang Aceh jadi menerima seakan-akan dia muslim, hafal Quran bahkan gitu. Ada yang mengatakan dia hafal Quran gitu. Tapi ternyata dia keislaman dia itu hanya kedok semata. Itu buktinya apa? Kemudian dia ketahuan kalau ternyata dia orientalis, dia pura-pura saja masuk Islam sampai dikejar-kejar dan kemudian meninggalnya itu di toilet, kalau nggak salah di toilet, naudzubillah min dzalik. Ada naudzubillah min dzalik ya. Itu. Jadi dan tidak hanya dia, banyak yang kayak gitu. Di awal memang kafir, orang Barat, orang Eropa, untuk mengalahkan umat Islam dia pura-pura masuk Islam. Sampai kemudian membuka studi ketimuran, studi orientalisme. Nah, sampai kemudian dalam diskusi berikutnya, orientalis itu berinteraksi dengan kaum muslimin dan ada di antara kaum muslim yang tergoda. Jadi produk aslinya itu Eropa atau Barat. Jadi itu kemudian dijajakan, dipasarkan ke negeri-negeri kaum muslimin. Di negeri-negeri kaum muslimin mereka mendirikan pusat studi pengajaran yang sebetulnya studi agama yang dimaksud adalah studi agama mereka, bukan agama Islam. Makanya kemudian kebangkitan Eropa itu sebenarnya membawa negatif terhadap agama mereka gitu. Kalau diarahkan pada Islam jelas beda, karena agama mereka dengan agama Islam beda. Agama mereka Nasrani ya, Yahudi dan Nasrani. Sementara Islam itu kitab sucinya Al-Quran ini masih berlaku sampai sekarang. Tapi kemudian ada beberapa kaum muslim yang terjebak dengan pusat studi mereka. Mereka kuliah ya ke kampus-kampus Eropa, kampus-kampus Barat yang ya, sampai kemudian tergoda, akhirnya menjadi pengasong dari gagasan-gagasan mereka.
mereka kulaan, nah istilahnya mereka menjajakan produk-produk dari orientalis tadi. Nah, di antaranya adalah Nasir Hamid Abu Zaid. Bagaimana pendapat Nasir Hamid Abu Zaid? Ya, Al-Quran adalah produk budaya, kata dia begitu. Muntajul Thaqaf. Yaitu teks Al-Quran terbentuk dalam realitas dan budaya selama lebih dari 20 tahun. Ya, kita ingat Rasulullah SAW diutus di Mekah selama 13 tahun, diutus di Madinah selama 10 tahun. Sehingga kalau dikatakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid itu lebih dari 20 tahun, maksudnya 23 tahun turunnya Al-Quran itu. Jadi menurut Nasir Hamid yang mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya, itu interaksi antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy itu membangun kesimpulan-kesimpulan yang kemudian dibukukan menjadi Al-Quran. Tapi dia juga berpendapat bahwa Al-Quran juga mengubah budaya. Karena dia juga produsen budaya. Muntij lisaqofah. Kalau di atas ya, produk budaya itu muntajus sakofi, yang bawah produsen budaya menginspirasi kaum muslimin yang merubah budaya Arab menjadi budaya Islam, yang merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamnya. Itu disebut muntijus sakofi. Jadi produsen budaya. Teks-teks Al-Quran berdinamika seiring dengan budaya yang ada di sekitarnya. Begitu juga pemaknaan Al-Quran. Hingga kini tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan budaya masyarakat tertentu. Jadi misalnya Al-Quran itu kan hidup sampai kita kan. Hidupnya Al-Quran itu seiring dengan kehidupan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita nggak ingat Allah yang menjaga Al-Quran, maka bisa aja terjebak dengan pendapat Nasir Hamid Abu Zaid ini, bahwa Al-Quran itu hidup seiring dengan budaya masyarakat yang ada. Sehingga Al-Quran itu adalah menyatu dengan budaya masyarakat. Al-Quran itu menjadi produk masyarakat. Kan gitu jadinya. Nah, jadi harus hati-hati betul ya. Harus hati-hati betul. Makanya kemudian keimanan kita dalam mengkaji ini tidak boleh lepas. Kita harus tetap ingat Allah, idrukillah billah, kita harus kuat. Nah, kemudian dari sinilah kemudian diperlukan metode tafsir baru untuk Al-Quran. Yaitu studi kritis terhadap teks Al-Quran. Itu pendapat Nasir Hamid Abu Zaid. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Ini sudah nggak bisa diteliti. Kenapa? Karena ini sudah paten, dogma, kata dia begitu. Kemudian, tapi kalau ayat misalnya terkait dengan pembagian warisan, ya yang laki-laki 2 kali lipat dibanding perempuan itu, atau ayat-ayat yang sifatnya muamalah, ayat-ayat riba misalnya, itu bisa harus ada kritis karena sudah tidak layak untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya hukum zina, azaniyatu wazani fajlidu kullami minhuma mi'ata jaldah, misalnya itu sudah melanggar hak asasi manusia. Hukum potong tangan juga sudah tidak berlaku karena sudah tidak masanya, kata dia begitu. Diperlukan studi kritis terhadap teks-teks Al-Quran itu karena teks-teks Al-Quran itu adalah produk budaya, kata dia begitu ya. Harus hati-hati betul ya. Nah, Iwan Fidin Rahmatullahialaikum, kita harus tahu sebetulnya Nasir Hamid Abu Zaid itu siapa. Maka kita tahu biografinya dulu. Dia lahir di Provinsi Tanta di daerah Mesir Barat tahun 1943 Masehi. Hafal Al-Quran sejak usia 8 tahun. Kuliah S1, S2, S3 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Kairo. Tahun 1992 dipromosikan menjadi guru besar. Namun ditolak karena karya-karyanya yang banyak menghina Islam dan melecehkan Rasulullah SAW. Sampai kemudian difatwa murtad oleh Dewan Senat Perguruan Tinggi Universitas Kairo. Begitu. Jadi kemampuan dia berbahasa itu sampai dia mengatakan Al-Quran itu produk budaya itu. Ya, padahal bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Meskipun sama-sama bahasa Arab kan. Kemudian dia diusir dan menetap di Belanda sampai meninggal dunia. Ya, dengan karya-karyanya misalnya Mabhumun Nas, Dirosah fil Ulumil Quran, Naqdul Khitabud Dini, dan lain-lain. Jadi dia matinya di Belanda begitu.
Wanifidin rahmatullahi alaikum. Kemudian kita kritik pendapat Nasir Hamid Abu Zaid ini, ya, kepakarannya terhadap bahasa Arab itu tidak bisa kemudian menyamakan bahasa Arab dalam hal ini bahasa Al-Quran dengan bahasa komunikasi orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena ada ruh, ya, ada hidroksilabilah yang kemudian itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an yang selama ini kita baca. Ketika misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun. Misalnya begitu. Kalau sekedar watini wazaitun kita membaca dengan bahasa kita yang kita pakai ini kan bahasa kan watini bibir ini kan juga makhluk juga kan. Itu ya, maka itu ya sudah selesai. Itu tanpa ada ruh hidroksilabilah bahasa yang keluar tadi itu tidak ada kekuatan bahwa itu bahasa Al-Qur'an gitu. Makanya kemudian kepakaran terhadap bahasa Arab itu ya manusiawi, hanya manusia semata yang pakar. Tapi kalau kemudian ada ruh yang menjadikan bahasa Al-Qur'an itu memiliki kekuatan, sebagaimana kemarin pertemuan ke-6 kita bahas Ijazul Quran, ya, Al-Quwah, Quwatu Ijazul Quran, the power of mujizat dan Al-Quran itu, maka kita akan tahu bedanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang dipakai oleh Al-Quran maupun bahasa Arab yang dipakai komunikasi sehari-hari oleh orang Arab pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil-dalil turunnya Al-Quran itu dalil-dalil mutawatir yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Itu pasti Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu banyak yang menceritakan. Bukan hanya 1-2 orang, banyak para sahabat itu menyaksikan berkali-kali begitu. Makanya kemudian ketika orang banyak menyaksikan itu dengan persaksian yang sama, maka mustahil adanya kedustaan. Maka ini disebut mutawatir. Wanifidin rahmatullahi alaikum. Begitu juga kalau kita beriman pada Al-Quran itu dengan metode yang benar, ya, maka kita tidak akan bisa dengan menggunakan studi kritis, ya. Studi kritis itu apa? Kita menetralkan dulu pikiran kita kosongkan otak kita, kemudian kita baca teks apa adanya tanpa ada interpretasi, misalnya gitu. Gak bisa. Kenapa? Iman dilepas itu bagaimana juga? Itu sama kayak mata dibiarkan untuk tidak melihat, kan gak bisa. Iman ketika sudah merasuk dalam diri manusia, orang-orang beriman itu akan terus menyala, akan terus memancarkan cahayanya. Sehingga kemudian tidak bisa beriman kepada Al-Quran dengan metode kritis, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau kemudian dengan metode kritis itu bisa diterima misalnya, maka Nabi Ibrahim selama ini tidak akan pernah menjadi nabi, tidak akan pernah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, bahkan kita, ya, nggak akan ada orang beriman kalau begitu. Kenapa? Karena studi kritis itu menistakan jarak. Nah, itu sekuler itu. Bagaimana kemudian kita menyatukan, ya, hidroksilabilah kita itu. Kesadaran akan hubungan dengan Allah, Allah maha segala-galanya, kita ini terbatas. Itu kan meniscayakan adanya kesadaran bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu sampai sekarang gitu. Al-Quran itu mukjizat Rasulullah SAW sampai sekarang. Meski Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, tapi Al-Qurannya masih ada. Ruhnya itu masih bisa kemudian kita rasakan. Hidroksilabilah kita akan mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan studi kritis untuk beriman. Itu makanya kemudian metode dalam mendapatkan keimanan yang benar terhadap Al-Quran itu akan meniscayakan keyakinan kita semakin kuat bahwa Al-Quran itu kalamullah. Bisa dibuktikan dan bisa diteliti dengan penelitian yang justru malah menambah kekuatan iman kita. Karena keterbatasan akal manusia yang meneliti itu tunduk terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang maha tidak terbatas. Jadi begitu, Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Makanya kemudian ini tantangan juga bagi kita untuk senantiasa terus memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Tilawah kita bagaimana, belajar tajwidnya pelan-pelan,
makhorijul hurufnya pelan-pelan, sifatul hurufnya pelan-pelan. Sampai kita bisa betul-betul merasakan betul pengaruh kemukjizatan Al-Quran itu pada kita, pada lingkungan kita, pada saudara-saudara kita. Makanya ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan. Gitu. Ya, gitu. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa bermanfaat. Insyaallah Allah akan menambahkan kemanfaatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Qulu qouli hadza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.